kekasih-kekasih Tuhan, selamat malam dan salam untuk kita semua. Kita sudah merasakan kasih setia Tuhan sepanjang hari sampai dengan malam hari ini. Kita boleh bersama-sama di sini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Untuk itu sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ibadah pembacaan Alkitab dalam rumah tangga keluarga di sini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita kidungkan kidung jemaat 33 ayat 1. Suaramu kudengar memanggil diriku dan sisa selanjutnya. Suaramu kudengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Kami sujud di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, seraya kami mengucap syukur yang tak terhingga, karena kami sungguh menyadari hanya Dikau yang patut dipuji dan disembah. Bapa Surgawi, terima kasih atas tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami walaupun di tengah-tengah kesibukan kami, tapi malam hari ini boleh kami bersama-sama dalam keluarga di sini untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Bapa Surgawi, saat ini kami mau membuka, membaca serta merenungkan sabda kebenaran-Mu. Mari Tuhan bersama-sama dengan kami yang hadir pada malam hari ini, terlebih hamba-Mu yang akan menyuarakan kebenaran sabda-Mu penuh dengan segala keterbatasan kelemahan. Tuhan tolong semua firman-Mu yang disampaikan itu semuanya berasal dari Tuhan sendiri melalui bibir-Mu. Bapa, firman-Mu kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai pribadi sendiri kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Sudah bukan kita baca dua ayat saya mengawalinya. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku.
semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari-Mu. Mereka akan menyanyi dengan jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesusahan, amarahmu tangan kananmu menyelamatkan. Tuhan akan menyelesaikan bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Terima kasih atas partisipasi kita bersama dalam membaca firman Tuhan ini. Kekasih-kekasih Tuhan, kata Tuhan Yesus itu yang disebut berbahagia adalah setiap anak-anak Tuhan yang mendengar, membaca, serta melakukan firman Tuhan itu dalam menjalani hari-hari hidupnya setiap hari. Kebahagiaan itu pasti menjadi miliknya. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Dan dalam-dalam menyelamatkan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, kenapa Daud dia bersyukur dan bersyukur? Pertama, dan ia bersiarah selama dia menjalani hari-hari hidupnya, baik pada waktu dia masih muda, sebagai seorang anak muda, waktu dia dipercayakan oleh ayahnya Ishak untuk menjaga segala ternak itu berkat dari Tuhan. Banyak kali dia mengalami tantangan, mengalami badai, suka dan duka itu silih berganti dia mengalami. Atas dasar pengalaman yang telah dirasakan selama dia bersiarah, Daud ini sebelum dia menjadi seorang raja, sebelum diurapi, mulai dari dia muda sampai kepada dia diurapi, sungguh dia merasakan betapa itu dalam perjalanan hidupnya dia mengalami banyak sekali tantangan, suka dan duka. Tapi Daud ini kekasih-kekasih dia sungguh bertahan dan setia kepada Tuhan. Walaupun dalam perjalanan berbagai sebagai manusia juga sampai kepada dia menjadi pemimpin seorang bangsa yang berbeda, wataknya, karakternya tegar teguh, yaitu bangsa begitu besar, bangsa Israel. Dia juga sebagai manusia dia pernah jatuh, dan kita sudah mengikuti itu jalan ceritanya siapa Daud itu. Tapi dalam perjalanannya yang menjadi tekanan bagi kita, walaupun dia sungguh merasakan dalam menjalani hari itu kalau ada persoalan, badai, tantangan yang dia hadapi, dia sungguh percaya kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Ada saja dalam cerita yang kita dengar tentang dia menyelamatkan, karena dia itu membuat diri seperti seorang gila. Pasti dia dibunuh oleh bangsa Kristen. Jadi ada saja hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Demikian juga Raja Saul, hampir-hampir dia dibunuh karena persaingan itu dalam peperangan. Setelah pulang dari peperangan,
bangsa Israel selalu mengagung-agungkan Raja Daud, bahwa Saul dia bunuh sekian orang, tetapi Daud dia membunuh sekian orang. Jadi atas dasar itu selalu Daud itu dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk menghilangkan nyawanya. Tetapi kasih setia Tuhan, Bapak Ibu, tetap menunggu, tetap melindungi Daud dalam kepemimpinannya juga sebagai seorang raja. Dia tetap setia kepada Tuhan. Walaupun yang saya katakan tadi, bahwa dia juga selalu jatuh. Pernah dia jatuh dalam Batseba, pernah dia bunuh Uria suami Batseba hanya untuk memiliki Batseba itu. Dan Tuhan juga hukum kepada Daud atas perbuatannya itu. Tetapi dalam perjalanan Raja Daud, ketika Nabi Nathan itu, dia menasihati, dia menegur, dia sadar, dan dia bersyukur di hadapan Tuhan, dan dia mohon ampun, dan dia kembali bersyukur kepada Tuhan. Itu yang pertama, dasar apa sehingga dia itu selalu bersyukur, karena sungguh dia merasakan kasih setia Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupannya, yang tidak pernah biarkan dia dalam kesiaraannya itu. Tetap Tuhan melindungi dia, karena Daud juga tetap setia kepada Tuhan. Lalu dalam perjalanannya juga, mengapa dia bersyukur? Di sini dalam ayat 7 dia katakan, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku, dan seterusnya. Betul, Daud dia merasakan seperti yang saya jelaskan tadi, ada begitu banyak suka duka yang dia rasakan. Hampir-hampir sudah dia mati. Tetapi karena kasih setia Tuhan yang selalu menolong dia, dan sebaliknya Daud juga tetap dia setia kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan, dia rendah hati, walaupun dia juga selalu jatuh, tapi dia menunjukkan bahwa dia seorang yang taat kepada Tuhan. Atas dasar itu, sehingga Tuhan tetap memperhitungkan seluruh jerih juang daripada Daud sejak dia masih muda sampai kepada dia menjadi seorang pemimpin bangsa Israel yang begitu banyak dengan bakat dan karakter yang berbeda-beda. Itu dasar atau alasan kenapa Raja Daud selalu bersyukur karena pertolongan Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sebagai anak masa kini, sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipilih dan dipanggil dan telah dikuduskan oleh Tuhan, kita juga seperti apa yang dirasakan oleh Daud. Keluarga di sini juga pernah mengalami. Ada begitu banyak juga tantangan, ada begitu banyak juga suka dan duka yang dialami. Bahkan kita semua. Tetapi firman Tuhan, jika kita berada dalam kesesakan, Tuhan tetap mempertahankan hidup kita. Terhadap amarah musuh kita, Tuhan selalu memberikan tangan Tuhan menyelamatkan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, terlebih sebagai keluarga di sini alamat pelayanan sudah mengalami berkat Tuhan. Apa yang dirasakan dalam selama kesiaran sejak muda sampai dengan dia menjadi pemimpin, keluarga
keluarga di sini juga alami, bahkan kita semua alami. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan keluarga di sini. Buktinya, Tuhan mendengar seru doa seperti di sini. Lalu kita mendengar jika aku berada dalam kesesakan, kita berpikir, kenapa saya Tuhan belum pernah dengar doa saya? Kenapa? Ada begitu banyak pertanyaan. Kenapa Tuhan? Tuhan memperhitungkan segala jerih juang kita. Walaupun dalam perjalanan ada juga sikap dan tingkah laku kita yang selalu memberontak di hadapan Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Betapa tingginya kasih Tuhan, betapa panjangnya, betapa lebarnya, kita tidak bisa ukur kasih setia Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Buktinya, Tuhan mendengar seluruh doa. Walaupun sekian lama berjuang dan banyak berkat yang dialami juga. Pada akhirnya juga pada saat yang tepat Tuhan mendengar seluruh doa, bisa berhasil, bisa lulus dalam P3K. Ini semua adalah kasih setia Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian, kepintaran kita, tapi semata-mata kasih setia Tuhan yang kita tidak pernah ukur. Betapa panjangnya, tingginya, lebarnya, dalamnya, semata-mata hanya kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, kekasih sepatutnya kita bernyanyi, kita bersyukur atas pertolongan Tuhan yang tak terhindari. Kita patut bersyukur, dan memang kita sudah selalu bersyukur. Tetapi nasihat firman Tuhan pada malam hari ini, tetap dan selalu apapun yang kita hadapi, tetap kita mohon Tuhan. Baik pada saat nanti Mama Glenn didampingi oleh suami untuk melaksanakan tugas di tempat tugas di mana yang Tuhan tempatkan, percayalah bahwa ketika kita tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh gumul dan harap kita, pasti Tuhan itu tetap menyertai kita. Pasti Tuhan tetap mendengar seluruh doa kita. Buktinya Tuhan sudah dengar kita punya permohonan dan kita sudah berhasil. Dan tetap Mama Glenn setia dalam melaksanakan tugas. Jangan ongkang-ongkang dalam melaksanakan tugas. Tugas apa yang Tuhan emban, laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan pada akhirnya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan sebagai Sang Pencipta yang telah memberikan berkat kepada Mama Glenn. Percayalah bahwa jika Mama Glenn, Bapak Glenn berada dalam kesesakan, percaya bahwa Tuhan tetap mempertahankan kehidupan kamu. Tetap Tuhan mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan kamu. Dan tentu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh keluarga di sini. Sisa sekarang tergantung kepada keluarga di sini. Apa kita tetap setia kepada Tuhan dengan tugas yang kita emban sekarang ini, walaupun dia jauh di sana di Kobe, kita percaya pasti Tuhan
akan menolong kita. Sebagaimana Tuhan telah mendengar segala keluh kesah, gumul dan pengharapan. Dan harapan itu telah terbukti. Sisa kita sekarang bagaimana sikapnya dalam pelaksanaan tugas kita. Mari kita tetap setia dalam tugas kita. Setia bersyukur kepada Tuhan, setia melaksanakan tugas, setia dalam segala hal yang halal, yang memuliakan nama Tuhan, sehingga pada akhirnya itu berkat Tuhan tetap kita rasakan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Demikian juga dari kita semua yang hadir pada malam hari ini. Ada begitu banyak berkat yang kita alami juga dalam menjalani hari-hari hidup. Tapi kadangkala dalam perjalanan kita selalu memberontak di hadapan Tuhan. Kita tidak menyadari itu, bahwa hidup ini tidak berarti di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah hidup Tuhan. Menyadari bahwa adalah hidup Tuhan. Mari kita setia kepada Tuhan. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, walaupun di saat suka, baik di saat duka. Dalam tantangan yang kecil, tantangan yang besar, badai yang besar, tetap kita setia kepada Tuhan sebagai sumber segala berkat dan pengharapan kita. Nah, sampai di sini firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada kita semua. Saya beri kesempatan kepada Mama Silas sebagai kawan majelis untuk menambahkan, dan setelah itu kepada Bapak Glenn, Mama Glenn, bahkan kita semua yang hadir, saya silakan. Saya kira sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Ibu Lisa. Isi dari berikut yang kasih kesetiaan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga ia bersyukur dalam hal ini. Dia bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu sikap dan tingkah laku daripada Daud adalah seorang yang sungguh-sungguh rendah hati. Dia tidak angkuh, dia tidak sombong. Artinya dia memberi pengampunan dan dia menyadari segala perbuatan di hadapan hadirat Tuhan. Jadi Tuhan menyayangi dia, Tuhan tidak memperturuti segala perbuatan. Daud mempunyai kelemahan seperti yang dikatakan tadi. Daud kita bilang orang yang saleh, tetapi dalam perjalanan kehidupan setelah dia mendapat Tuhan memberikan berkat, mempercayai bangsa Israel, dia memimpin bangsa Israel. Akhirnya di dalam ia mendapat kepercayaan daripada Tuhan, maka godaan dan tantangan datang kepadanya, dia tidak sanggup, yaitu merampas istri Uria. Dan juga menarapakan, dia juga membunuh dia sampai dia menjadi istri. Jadi saya tidak sendiri apapun yang ada dalam kehidupan dan apa yang dia daripada pandangan Tuhan. Tidak ada sehelai rambut yang gugur di luar Tuhan. Nah, itu dia berkata, dia menyala. Dia mana dan sebagai anak-anak kita. Tentu kita alami segala tantangan. Siapapun yang baik secara pribadi, makanya dan keluarga, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Hanyalah sekarang ini dengan penuh kerendahan hati kita
sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala kelemahan dan kelemahan itu sesuai arti nama Adam, yaitu biji mata Tuhan. Kita juga adalah biji mata Tuhan. Apapun kelemahan dan tantangan yang kita hadapi, kalau kita betul-betul merendahkan diri, memohon ampun, memohon kasih sayang daripada Tuhan, maka Tuhan akan memperoleh kita. Marilah kita mendengar dan sikap dan tingkah laku daripada Allah yang sungguh rendah hati mengasihi. Jadi kunci keberhasilan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah rendah hati. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka engkau akan ditunjukkan pada waktu dalam firman Tuhan. Saya kira demikian yang saya. Terima kasih Mas Silas. Mungkin dari Bapak Bilen, Mama Bilen ada tambahan. Apa Baik, selamat malam. Terima kasih Mama Majelis Baru sudah berkunjung dalam rumah tangga kami, sudah melakukan pelayanan ibadah PPS. Jadi kebetulan nats Mazmur yang dibawa malam ini, kami sangat bersyukur dan nats ini mengarah betul kepada rumah tangga kami. Di sini Mama saya sedikit tertarik dengan ayat 3 itu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jadi mungkin selama ini perjalanan nomor lain dalam mengikuti ujian-ujian yang terdahulu, mungkin itu kurang berhasil juga, tidak berhasil. Tapi kali lalu Tuhan tidak bisa mendengar doa-doanya dan mengizinkan dia untuk berhasil dalam mengemban tugas sebagai ilegal. Jadi ini yang memang kami syukuri betul Mama, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami dalam hal yang walaupun kami sering membuat kesalahan-kesalahan atau banyak berbuat kelalaian dalam hidup. Jadi terima kasih Mama berdua sudah membawa nasi ini, dan kami sangat-sangat bersyukur dengan hal ini. Yang kedua Mama, kami juga bersyukur malam ini kampung saudara hadir, dan tidak terbayang kalau dia hadir juga. Jadi mungkin ini penyampaian kami sebagai keluarga di sini, mewakilkan punya kakak. Nanti sebentar kalau Mama doa syafaat, sekalian doa syafaat dan pengenalan di timur sana untuk kesehatan apa semua. Jadi itu saja Mama, semuanya masa depan keluarga kami, keluarga di timur, semua kami serahkan untuk itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Silas, Bapak Glenn yang sudah merasakan kasih setia Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Dengan nasihat firman ini juga, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Glenn dalam melaksanakan tugas kudusnya, rendahkan diri di hadapan Tuhan, setia kepada Tuhan. Kemana saja pergi, mohon pertolongan Tuhan sehingga kita tidak jatuh dan jatuh. Dalam tugas yang diemban ini, kalau kita sudah ongkang-ongkang, Tuhan marah. Harus betul-betul dan penuh tanggung jawab dan minta Tuhan seluruh hidup itu serahkan kepada Tuhan, pertaruhkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan tetap mendekat kepada kita. Demikian juga anak kekasih kami, Pak Edi, dalam seluruh tugas dan tanggung jawab. Pak Edi di sini sementara keluarga ada di sana. Banyak tantangan yang Pak Edi hadapi, banyak badai, dan kadang juga hampir jatuh dalam menghadapi banyak badai itu. Tapi kemana itu kita bawa itu segala buruk dan pengharapan kita? Tidak ada lain Pak Edi,
Kalau kita lalai sedikit, kita lupa Tuhan, kita tidak ingat Tuhan, di situ Tuhan dia akan tegur kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Jadi sebagai orang tua, Pak Edi bukan siapa-siapa, saya punya anak juga. Tetap setia kepada Tuhan. Rajin itu masuk gereja. Kalau Pak Edi sebentar di dalam mata sana, kalau halangan ya tidak beribadah. Kalau tidak ada halangan hari Minggu kecuali kalau tugas. Kalau tidak ada halangan, usahakan ada waktu untuk Tuhan itu, supaya iman kita tetap dikuatkan. Doakan itu anak istri di sana, jaga kesetiaan suami istri anak-anak, tetap setia kepada Tuhan. Iblis dia selalu mencari kejar sampai ini di mana saja. Minta Roh Kudus tetap menuntun sehingga kita kuat, iman kita itu tetap teguh, tetap dia tegar, dan hanya Tuhan yang selalu menuntun kita. Dan kiranya firman Tuhan ini, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, walaupun kita menghadapi suka dan duka, badai besar, kalau kita tetap mohon Roh Kudus menuntun hati kita, saya percaya kita itu tetap tegar, tetap teguh, dan tetap kita setia kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menggugah hati kita, kalaupun dalam menjalani hari-hari hidup kita sebagai manusia yang punya keterbatasan, kita selalu lalai dengan nasihat firman Tuhan ini. Mari kita tetap peluk kaki Yesus, peluk salib, supaya Tuhan juga tetap mendekat kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh mendapat tempat dalam hati kita masing-masing, dan selama kita menjalani hari-hari hidup yang masih Tuhan percayakan, kita berjuang dan berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Amin untuk firman Tuhan. Kita menyanyi sama-sama untuk menyambut firman Tuhan, Kidung Jemaat 178, dan setelah itu doa syukur syafaat, dan mohon kesediaan Mama Silas untuk memandunya dengan tadi dalam doa syukur syafaat. Selain keluarga, bahkan kita, tolong juga ingat doakan bagi istri anak daripada Pak Edi yang masih di kepesan. Mari kita hidupkan Kidung Jemaat 178 ayat 1. Karena kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia, dan sisa selanjutnya. Hatiku
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah kiranya namamu yang mengasihani dan menyayangi kami Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kesempatan dan waktu bagi kami untuk kami bersekutu bersama-sama dengan anak Tuhan dalam rumah tangga di sini. Terima kasih banyak atas kebenaran firman yang kami telah baca, kami telah dengar. Kiranya firman-Mu itu Tuhan menjadi sumber dan pengharapan bagi hidup kami. Bapa Saudara, kiranya firman-Mu itu menjadi bekal rohani dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak atas firman-Mu yang Tuhan sudah nasihati kami melalui firman-Mu. Bapa Saudara, pada saat ini dengan penuh kerendahan hati kami datang di hadapan Hadirat berdoa bagi anak kekasih kami dalam rumah tangga di sini, Bapak Glenn, Mama Glenn sekeluarga. Tuhan mengetahui apa yang ada dalam relung hati mereka yang paling dalam, segala beban pendirian kehidupan mereka. Mari dan menyertakan mereka, menyentuh hati mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga mereka tidak melupakan akan Dia di dalam mereka memperjuangkan kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan tuntun mereka. Terima kasih banyak atas kasih yang Tuhan sudah menganugerahkan kehidupan bagi mereka di mana Mama Glenn sudah lulus PTK. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertakan dia, sehingga di dalam pelaksanaan tugasnya Tuhan, dia sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya, bekerja dengan tekun. Bapa Saudara, kiranya berkat Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Pada saat ini Tuhan, secara kebetulan kami bersama-sama dengan anak kami Bapak Red di dalam pembacaan akan Alkitab rumah tangga di sini. Tuhan mengetahui apa menjadi beban pergumulan anak, apa yang ada dalam relung hati dia jauh dari anak istri. Tuhan bagaimana situasi dan keadaan. Kiranya Roh Tuhan senantiasa menyentuh hati, melingkupi dia, sehingga apapun di dalam tugas dan pekerjaan, dia betul-betul melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, sehingga menjadi berkat bagi kehidupan, bagi istri dan anak-anak. Satukan mereka di dalam doa, karena hanya di dalam doa mereka saling bertemu. Gerakkan hati dari orang mereka, sehingga ia boleh berkunjung di tempat ini, melindungi suami, menyayangi suami, bahkan sanak saudara. Bagi orang tua Bapak Reka, tidak mohon membawakan kiranya Roh Tuhan menyentuh hati daripada Bapak Reka, sehingga ia menyelesaikan segala tanggung jawab. Inilah dambaan dan pengharapan. Tuhan kami senantiasa membawakan segala beban umur kami, baik secara pribadi, rumah tangga dan keluarga. Kuatkan iman dan kepercayaan kami Tuhan, sehingga kami tidak jauh dari Kami. Bapa Surgawi, sebagai tanda ungkapan syukur anak Tuhan dan rumah tangga di sini, bahkan bagi kami menyiapkan persembahan. Kiranya Allah Bapa memberkati persembahan ini, sehingga menjadi persembahan yang berguna dan berbau harum bagi jemaat kami, bahkan untuk hormat dan kemuliaan. Malam hari ini Tuhan jaga dan lindungi kami, sehingga pada hari esoknya kami bangun dengan segala hal. Sedangkan kami perjalanan
Sehingga kami tiba dari segala bersama-sama dengan Dia. Dan tinggal bersama dengan anak Tuhan dalam rumah tangga di sini. Sehingga pada hari esoknya kami boleh bangun dari segala selaku untuk memulihkan segala tugas dan pekerjaan kami. Kiranya dengan segala karya kami membawa hasil buat kehidupan kami dan teristimewa berguna untuk hormat dan kemuliaan. Ampuni kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Terima kasih Yesus. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat 403. Kidung Jemaat 403 ayat 1. Hujan berkat kan terturun, itulah janji kudus dan bisa selamanya. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup berlindung di surga, kan diberi peneduh. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang ini sampai Maranatha. Amin. Selamat malam dan salam untuk kita semua. Shalom. Nakalit ka nakaano? Terima kasih, Mbak. Nakaano? Oh, anak mati. Oh.